Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fadilah Sholawat TV channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar senantiasa mendapatkan tausiah-tausiah terbaru dari channel kami. Marilah kita simak videonya sekarang. Dari apa yang akan saya sampaikan, simpel saja, menunjukkan memang betul ternyata pentingnya mengajarkan dan mendidikkan Al-Quran. Kenapa? Karena ini ada urusan di akhirat. Pendidikan Al-Quran di dunia ada kaitan dan di akhirat. Kalau di hari kiamat, semua anak akan melarikan diri daripada orang tua. Wallahi indahnya Al-Quran. Kalau yang baca dan simak Al-Quran, mendengar tapi tidak tersentuh hatinya, kasihan dia lagi sakit. Hatinya mati. Allah menggambarkan kalau ayat Al-Quran diturunkan di atas gunung, gunung itu bisa hancur. Masa Allah turunkan Al-Quran dan kita rasakan di hati kok tidak merasa apa-apa, biasa-biasa aja. Saya pernah melihat sebuah rekaman video di Jerman. Ada seorang tua masuk sebuah toko muslim, mau belanja. Mau beli belanja mungkin makanan halal apa gitu. Beliau sudah tua, mungkin 70 lebih. Yang punya toko di dalamnya dia mensetelkan ayat suci Al-Quran melalui CD meratap. Si bapak yang tua begitu masuk ke toko untuk belanja malah diam sambil bersandar di meja yang ada di sebelahnya. Diam sambil meneteskan air mata. Ini non muslim, bukan Islam. Dia terasa tersentuh hatinya. Habis itu dia tanya sama yang punya toko, ini apa ini? Itu suara apa itu? Saya tidak pernah seumur hidupku mendengar suara yang bisa menyutukan hati saya seindah kalimat-kalimat itu. Dia jelaskan, ini suara Al-Quran. Apa itu Quran? Dia tidak tahu. Dijelaskan dan dihadiahkan Quran, ada terjemahan bahasa Jerman. Dia tidak pernah lewat satu hari membaca dan mengartikan artinya, mempelajari maknanya sampai khatam. Dan kemudian ketika dia khatam, dia langsung ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Biarpun orang kafir terbuka hatinya, dia saat mendengar kalamullah wallahi tersentuh hatinya. Masa hati kita lebih keras dan lebih kasar daripada batu? Makanya saya sering bilang sama jamaah, tingkatkan pendengaran Al-Quran. Sering dengar, bukan hanya baca, tapi simak. Karena mendengar Al-Quran wasilah untuk menyucikan hati kita. Ada 3 hal yang bisa merusak hati dan bisa juga memperbaiki hati. Mata melihat, telinga mendengar, lisan lidah mengucap. Kita berkata dusta, bohong, titik hitam di hati. Kita baik, jujur, titik putih di hati. Kita dengar yang baik, halal, kalimatun tayyibah, nasihat, zikir, doa, kita dengar yang baik, titik putih di hati. Dengar gosip, fitnah, adu domba, berbagai macam, titik hitam di hati. Mendengar jelekannya orang, ingin tahu cerita orang, titik hitam di hati. Mempandangi yang halal, akan Allah berikan titik hitam putih di hati. Melihat yang haram, yang tidak dihalalkan oleh Allah, mempandangi yang haram, titik hitam di hati. Tergantung, kalau terlalu banyak titik hitam di hati, tertutup hatinya. Dan penyakit namanya ran. Dan obati ran itu tidak bisa diobati secara medis. Tapi ran adalah penyakit yang menutupi cahaya hati. Bisa diobati dengan zikir. Perbaiki pandanganmu, perbaiki pendengaran telingamu,
dan perbaiki ucapanmu, akan disucikan hatinya. Di antaranya sering pandangi Al-Quran, baca Al-Quran, dengan dengar Al-Quran. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa enggak dibayangkan kalau seorang ibu lama tidak bertemu anak, kemudian anaknya pulang, semestinya apa? Meluk kan? Sayang, cium, cinta. Dengan mati sudah berpisah. Karena mati ini memperpisahkan kita. Mungkin bisa ibu duluan, bapak duluan, anak kebelakangan, bisa jadi anak yang duluan. Mungkin di antara perpisahan bisa puluhan tahun. Mungkin bisa puluhan tahun. Terus ketemu kapan lagi? Habis perpisahan dan masing-masing dikubur, tidak bisa bertemu, ketemu lagi nanti di hari kiamat. Semestinya apa? Kalau anak kita ketinggalan atau tinggalkan sekian lama, tidak terlalu lama, kita merindukan. Alhamdulillah sekarang dengan teknologi sekarang kita masih bisa video call, masih kita bisa telepon untuk memadamkan rasa rindu kita. Tapi coba berpisah dengan kematian, gimana kita bisa memadamkan rasa rindu? Anak merindukan ibunya, tapi tidak bisa video call. Masa di kuburan ada video call? Tidak ada lagi. Terus gimana kita bisa? Mudah-mudahan ketemu di hari kiamat. Pas dibangkitkan oleh Allah hari kiamat, Allah gambarkan apa yang terjadi. Dan lari dari ibu dan bapaknya. Padahal sudah lama pisah. Semestinya kita rindu, kita bertemu. Kenapa lari? Karena masing-masing ingin selamatkan dirinya sendiri. Suaminya sudah lama stres gara-gara istrinya di dunia. Ketemu di akhirat lari. Kalau di dunia masih belum bisa lari. Kalau di akhirat kabur. Lari di badan mahsyar. Dan mau ketemu. Kenapa dia lari? Karena dia takut istrinya minta tolong. Sedangkan masing-masing ingin menolong diri sendiri. Ingin selamatkan diri sendiri. Apakah hanya adik, saudara, atau ayah dan ibu, suami dan istri? Tidak, ada lagi. Terus anaknya. Jangankan orang lari dari ayahnya, ibunya. Ibunya dan ayahnya larikan diri daripada anak. Apalagi ibu yang rasanya namanya ibu yang suka kasih sayang, di padang mahsyar lari. Kenapa? Dia takut anaknya minta tolong. Jangankan kondisi kita, mohon maaf, semua manusia meminta tolong sama Nabi. Nabi sendiri jawab, saya tidak bisa tolong kalian, saya ingin selamat sendiri. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua manusia datangi Nabi Muhammad, tolonglah Nabi Muhammad. Kami sudah berdiri 50.000 tahun. Mohon disegerakan sama Allah untuk hisab. Baru Nabi Muhammad berkata, aku yang diizinkan untuk tolong kalian. Tapi kalau Nabi yang lain, nafsi, nafsi, diri sendiri, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kalau para Nabi aja memohon, ya Allah selamatkan. Kira-kira kita gimana? Kenapa kejadian ini Allah gambarkan? Di saat itu semuanya ingat dosanya. Semuanya ingat perilakunya. Semuanya ingat selama ini menyakiti orang tuanya. Udah lari, sibuk. Dia hanya beban fikirannya apa? Apakah saya bisa selamat atau tidak? Apakah saya akan dibawakan masuk ke dalam golongan surga atau saya masuk dalam golongan neraka? Karena di hari kiamat ada dua golongan, tidak ada tiganya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Golongan masuk surga, golongan masuk neraka. Tidak ada setengah. Tidak ada sebentar masuk surga, sebentar neraka. Tidak ada. Satu, surga atau neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada berita gembira.
Siapa yang mendatangi orang tuanya? Ini sekarang Allah gambarkan kan? Semua lari kan? Semua melarikan diri. Orang tua melarikan diri dari anak. Anak melarikan diri dari orang tua. Istri melarikan diri dari suami. Suami melarikan diri dari istri. Adik melarikan diri dari kakak. Kakaknya melarikan diri dari adiknya. Terus, siapa kira-kira yang memiliki keistimewaan dan kesempatan untuk menolong dan mencari orang tuanya? Tahu enggak siapa dia? Anak penghafal Al-Quran. Dia hanya satu. Karena dia penghafal Al-Quran, dia cari orang tuanya. Dia kejar orang tuanya. Dia ingin tahu di mana orang tuanya. Buat apa? Ingin hadiahkan mahkota di atas kepalanya orang tua, yang cahayanya lebih sinar daripada cahaya matahari. Itu saja anak atas perjuangan orang tua. Anak menjadi penghafal Al-Quran, anaknya itu yang akan selamatkan orang tuanya. Sedangkan orang lain jurusan tinggi, belajar sampai ke Inggris, tapi tidak pernah memperhatikan Al-Quran. Begitu dilihat sama orang tuanya, hei anakku, saya akan bantu kamu sampai pendidikan kamu yang tertinggi, yang terbagus. Lari anaknya. Mohon maaf ayah, lari. Tidak ada gunanya pendidikan tertinggi ternyata. Sudah bisa kan pentingnya belajar Al-Quran, pentingnya pendidikan Al-Quran. Dan selalu saya berkata, mohon Bapak Ibu, bisa jadi orang tua gagal menghafal Al-Quran, tapi mohon jangan gagalkan anakmu dan cucumu menjadi penghafal Al-Quran. Karena mereka, kalau anak-anak yang lain melarikan diri, anak-anak yang kita berjuangkan menjadi penghafal Al-Quran, dialah yang akan mencari kita. Kita tidak perlu capek mencari dia. Dia yang akan mencari kita. Dan dia yang akan menghadiahkan mahkota yang bersinar, bahkan berberlian, dan cahayanya lebih indah dan lebih bersinar daripada matahari. Ketika saya pernah satu saat, ibu saya membaca surat ini dan menangis menetiskan air. Dia membayangkan gimana kondisi anak larikan diri daripada ibu, ibu melarikan diri pada anak. Dan saya mencium kepalanya dan memegang tangannya. Saya bilang, Ummi, jangan khawatir, kami yang akan cari Ummi. Ummi tidak usah lari, Ummi tidak usah nangis, karena Ummi yang memperjuangkan kami menjadi penghafal Al-Quran. Mohon maaf Bapak Ibu, orang tua saya orang awam, bukan orang penghafal Al-Quran. Ayah saya bukan ulama, bukan kiai, belajar sekolah sampai kelas 3 SD. Ibu saya sampai usia 40 tahun, 0 huruf, tidak bisa baca Quran. Coba bayangkan, orang Arab tidak bisa baca Quran. Sampai usia 40 tahun, sama sekali tidak bisa baca Quran. Allah anugerahkan keturunan 12 anak. 9 laki 3 perempuan. 10 di antara 12 penghafal Al-Quran 30 juz. Berapa mahkota yang ayah dan ibu kita dapat? Berapa karunia yang mereka dapat? Saya safari dakwah, saya sengaja mendatangkan orang tua saya dari Madinah, karena mereka berdiam di Madinah. Saya datangkan, khususnya di kota Malang, saya bawa mereka. Kali ini sayang sekali mereka tidak bisa ikut, tapi di dalam beberapa titik saya ajak ibu sama ayah. Begitu kita pulang, ayah sama ibu nangis. Nangis begitu memperhatikan, begitu jamaah antusias dan sayang sama saya. Dan saya pula sayang sama jamaah.
saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan di antara saya sama Bapak Ibu. Kita hanya bersama-sama duduk dan alhamdulillah saya bangga menjadi rakyat Indonesia karena betapa Allah berikan karunia perhatian jamaah kepada saya dan keluarga. Alhamdulillah kita bisa terus istiqamah memperjuangkan Islam dan memperjuangkan Al-Quran karena berkat doa dari Bapak Ibu. Makanya ketika ibu dan ayah mereka datang dari Madinah melihat ibu-ibu betapa luar biasa kasih sayangnya kepada kita, luar biasa perhatiannya kepada kita. Mereka datang di mana tempat bermalam kita, datangi berkunjungan, bapak-bapak memberikan perhatian sampai ayah sama ibu merasa tenang. Walaupun mereka pulang ke Madinah, merasa tidak ada kekhawatiran karena mereka merasa anaknya sedang berada di tengah keluarga sendiri. Tak pernah saya merasa diri asing. Saya bilang sama ayah sama Ummi sama ayah merasa bangga karena begitu luar biasa perhatian jamaah kepada kami. Gimana kalau ayah di hari kiamat? Gimana Ummi kalau di hari kiamat? Masing-masing anaknya dari 10 penghafal Al-Quran akan mencari ayah dan ummi untuk memberikan mahkota yang luar biasa indah. Mungkin kami bukan berjurusan tinggi, sekolah yang tinggi. Biasa-biasa saja. Dan alhamdulillah berkat tuannya, berkat anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Sekarang sebaliknya, ayah dan ibu ikut dari nol belajar Al-Quran dan menjadi penghafal Al-Quran. Yang menjadi gurunya adalah anaknya sendiri. Dan saya berhasil merayu 7 adik saya, 7 adik kandung. Saya datangkan mereka dari Madinah. Dan saya sudah sampaikan, di Indonesia mereka sangat haus belajaran Al-Quran. Mereka ingin membaca Al-Quran dengan benar. Bahkan banyak ingin menghafal Al-Quran. Dan tugas ini luar biasa besar. Dan impian ini sangat indah. Dan saya tidak bisa bekerja sendiri. Ayo adik-adik saya, kalau kalian berkenan, datang ke Indonesia. Tapi saya bilang sama mereka, saya tidak bisa janji gaji. Saya tidak bisa janji uang. Saya tidak bisa janji rumah yang bagus. Saya tidak bisa memfasilitasi adik-adik saya. Saya sampaikan begitu. Kalau kalian mau cari aman, mohon maaf, Madinah lebih aman. Kalau mau cari suci, Madinah lebih suci. Mau cari makmur, Madinah lebih makmur. Mau cari berkah, Madinah lebih berkah. Mau cari makam wali, Nabi Muhammad lebih baik daripada wali. 1000 wali di Indonesia masih lebih mulia makam Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kalian datang ke Indonesia untuk memperjuangkan Al-Quran, terbuka kesempatan. Tapi kalau kalian hanya buat jalan-jalan, lebih baik diam aja di Madinah. Saya rayu dan memberikan semangat. Alhamdulillah, 7 adik kandung saya berhasil membawa mereka datang ke Indonesia. Mulai dari mereka belum bisa bahasa Indonesia, sampai mereka alhamdulillah bisa bahasa Indonesia. Dari mereka belum punya keluarga, biar mereka betah dan tidak bosan, saya jodohkan sama orang Indonesia. Yang perempuan nikah sama laki-laki Indonesia, yang adik saya yang laki nikah sama orang Indonesia. Ibu-ibu jangan khawatir, masih ada lagi. Bahkan saya dorong adik saya, kalau boleh adik saya, tolong masing-masing nikah istri 4 dan setiap istri melahirkan 1 lusin. Subhanallah, semuanya jadi penghafal Al-Quran. Gimana Pak? Setuju? Ibu-ibu? Udah, ibu-ibu. Ibu kan ini buat Al-Quran, buat Islam, buat kebaikan. Tidak usah. Luar biasa. Sebenarnya salah satu yang membuat saya betah di Indonesia ini ibu-ibu sebenarnya. Luar biasa. Perhatian ibu-ibu kepada saya luar biasa. Saya disebut penggemar ibu-ibu. Setiap di rumah, alhamdulillah, tidak pernah saya belanja. Semua kiriman dan titipan dari ibu-ibu. Sampai istri, ini kiriman dari mana? Dari ibu-ibu. Tulisan itu dari ibu-ibu. Tulisan itu dari ibu-ibu. Hari milad saya ada banyak kiriman. Dari mana? Dari ibu-ibu.
Sampai semua kiriman dari ibu-ibu? Saya bilang enggak, yang itu dari bapak-bapak. Makanya saya cinta sama ibu-ibu. Masya Allah. Saya kagumi perjuangan ibu-ibu yang salihah, ibu-ibu berjuang, ibu-ibu yang menurusi keluarga dan juga ikut memperjuangkan agama. Tidak ada majlis ta'lim bapak-bapak, yang ada majlis ta'lim ibu-ibu. Masya Allah, ikhlas menurusi keluarga, melayani suami, menurusi majlis ta'lim. Masya Allah, duluan datang ke masjid, padahal tidak wajib dia datang ke masjid. Memakmurkan majlis ilmu, berlomba-lomba. Dia yang duluan bersedekah. Banyak yang berwakaf untuk program kita, malah justru dari kalangan kaum wanita. Begitu luar biasa perhatiannya. Dan insya Allah saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang duluan masuk surga. Katanya imam adalah suami, tapi ternyata masuk surga suami jadi makmum yang membawa istrinya. Amin ya rabbal alamin. Doakan jamaah sekalian. Doakan cita. Saya membangun sebuah cita, melahirkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia tercinta. Indonesia dikenal negara terbesar penduduk Islam. Insya Allah tidak lama lagi Indonesia akan dikenal negara terbesar para penghafal Al-Quran.